dimanapun saudara berada pada hari ini. Ada yang di rumah bersama dengan keluarga, ada yang dengan saudara seiman, ada yang mungkin seorang diri. Namun kita sama-sama mau percaya bahwa dengan bersama siapa saja kita berada, ada satu pribadi lagi yang lebih menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya yang telah dicurahkan bagi kita pada hari ini. Pada ibadah hari ini, kita juga akan mengikuti perjamuan kudus. Jadi mari kita mempersiapkan anggur dan roti yang terbaik untuk bersama-sama kita mau sekali lagi mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini, kita mau bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Kami mau datang Tuhan, hadirat-Mu lebih lagi Tuhan pada hari ini. Kami mau mengikuti ibadah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau merasakan Engkau hadir pada hari ini Tuhan. Bahkan kami mau menerima Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan pada hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami Tuhan dengan luar biasa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Kau turut
Kami percaya Kau yang menjamah kami. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu Kau bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kita mau meninggikan Dia lebih lagi di tempat ini. Amin. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Mari bersama-sama. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati Raja keagungan. Kau tiada biarkan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang.
Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa dan Roh-Mu yang telah hidup Tuhan pada hari ini. Haleluya, mari bersama-sama naikkan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan bersorak dengan segenap hati, Raja teragungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja teragungan, Raja teragungan, Raja teragungan. Haleluya, mari beri kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kita mau lebih lagi merasakan Tuhan, amin. Kita mau menerima anggur baru dan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. mari kita terima. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, memenuhi umatnya, nyata kuasanya. Mari sekali lagi nyanyikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa kita telah dipatahkan oleh kuasa dari Yesus. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersama-sama bersorak bagi Tuhan Mari kita. bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak
bersama dengan kita, maka segala sesuatu dapat kita lewati dan tiada yang mustahil ketika Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dari hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Dia yang mengalir memenuhi setiap hati kami. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari nyatakan bersama-sama, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja.
Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara, the power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata, aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu, sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala, tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Joshua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah. Dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis. Atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku 1 kali. Semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13 saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba. Ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman, ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis. Bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Shalom warga kerajaan sorga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Senang saya boleh kembali melayani saudara di dalam ibadah online pada hari ini. Kita sama-sama boleh merayakan
hari raya Pentakosta. Pentakosta adalah hari yang ke-50, dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana 50 hari setelah Yesus bangkit, dan dia sudah naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya di upper room, loteng atas Yerusalem, sehingga sejak saat itu murid-murid dipenuhi dengan kuasa Rohnya Kudus. Dan saya akan membacakan kebenaran firman terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalammu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini Tuhan berkata Dia akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Karenanya saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah diberi hati yang baru dan roh yang baru. Kalau saya melihat di sini ada satu kata yang sangat penting dan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan selain roh yang baru adalah hati yang baru. Hati ini adalah sesuatu bagian daripada kehidupan kita yang amat sangat penting. Karena Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hidup matinya seluruh aspek hidup saudara sangat ditentukan seberapa mampu saudara menjaga hati saudara. Hidup matinya bisnis saudara, hidup matinya rumah tangga saudara, hidup matinya pelayanan saudara, hidup matinya seluruh bagian daripada hidupmu sangat dipengaruhi, sangat ditentukan oleh seberapa mampu kita menjaga hati kita. Tapi kita perlu sadari, menjaga hati itu tidaklah mudah. Sehingga banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan hati kita. Sakit hati, makan hati, jatuh hati, berbesar hati, murah hati, patah hati, buah hati, dan berbagai banyak istilah lain yang berkaitan dengan hati saudara dan saya. Karenanya, bagaimana kita bisa menjaga hati kita sementara hati kita yang sering kali dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita, sehingga kita mulai sakit hati, tawar hati, dan seterusnya. Dan justru itu yang mempengaruhi hidup kita, yang justru itu membuat kita salah dalam mengambil keputusan, yang justru akan membuat kita salah dalam berespon. Karenanya kita butuh Rohnya Kudus yang memampukan, yang membuat surat yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu, bahkan yang tidak tahu menjadi tahu tentang kebenaran yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Karenanya lewat ibadah online ini Tuhan sendiri memberikan kepada kita
kepada saudara dan saya rohnya yang baru dan hati yang baru. Karenanya biarlah kita tetap boleh melihat dalam situasi sekarang ini ada satu istilah yang disebut new normal. Sesuatu keadaan normal yang dianggap normal, yang dulu menurut kita tidak normal, yang dulu menurut kita aneh, yang dulu menurut kita berlebihan, tetapi ke depannya ada sesuatu yang berbeda dengan 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu mungkin orang menggunakan masker kemana-mana, itu ada sesuatu yang berlebihan. Dulu orang kalau sedikit-sedikit cuci tangan ada sesuatu yang berlebihan. Sekarang kita bisa melihat semua orang menggunakan masker, dan tiba-tiba di depan toko, bahkan di depan warung, depan supermarket, ada wastafel dadakan. Di mana-mana orang membutuhkan mencuci tangan. Bahkan dulu tadinya di kantong tidak pernah membawa hand sanitizer. Sekarang kemana-mana orang membawa hand sanitizer. Orang mulai menjaga kebersihan. Orang mau duduk, dia bersihkan dulu, dia lap dulu kursinya, dia lap dulu mejanya. Kalau dulu 3 bulan yang lalu mungkin hal itu sesuatu yang berlebihan. Mungkin waktu yang dulu orang menganggap ini sesuatu yang tidak biasa, yang agak aneh. Tetapi ke depan hal-hal seperti itu ada sesuatu yang biasa, yang normal. Karenanya bersiaplah untuk kita memasuki sesuatu hal-hal yang normal, yang kita harus anggap sebagai sebuah kebiasaan, bukan demi orang lain, tetapi demi saudara dan saya dalam menjaga kesehatan saudara dan saya. Kita sekarang akan menyadari dulu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang progresif, yang tidak cukup dengan saudara hari ini berbuat baik. Mungkin kau adalah orang yang benar, engkau mungkin seorang hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, engkau sudah meninggalkan segala dosa. Mungkin saudara adalah orang-orang yang selalu bersaksi, yang menceritakan kebesaran Tuhan. Tapi Tuhan berkata engkau selalu naik dan tidak turun. Artinya Allah yang saudara dan saya miliki adalah Allah yang progresif, yang selalu ingin peningkatan, yang selalu menginginkan pertumbuhan. Dan saya ingatkan saudara, Tuhan tidak cuma sekedar mengharapkan saudara bertumbuh dewasa saja, tetapi Tuhan mengharapkan kepada kita adalah buah-buah kehidupan. Dan bukan cuma sekedar berbuah, tetapi buah saudara yang saudara hasilkan, biarlah buah yang saudara dan saya hasilkan itu berbuah tetap. Buah pertobatan kita, buah pelayanan kita, buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, buah karya yang kita buat, yang kita lakukan, sehingga itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semua itu bukan karena kehebatan kita. Kita nggak mampu, saudaraku. Saya percaya kita butuh kuasa Tuhan. Lewat rohnya yang kudus, yang telah dicurahkan buat saudara dan saya, kita dimampukan, kita dibuat bisa, kita dibuat yang tadinya mungkin kita merasa itu mustahil, tetapi lewat roh yang kudus, saudara yang lemah dikuatkan, yang berduka dihibur, yang putus asa diberikan satu pengharapan, karena di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Sepanjang iman, percaya, dan pengharapan saudara tetap pelihara, ada satu kesempatan yang baru. Di dalam keadaan yang segalanya itu sepertinya itu lockdown, segalanya yang sepertinya itu nggak mungkin, segalanya rasanya itu tertutup. Saudara mau keluar rumah saja perlu berhati-hati. Ya, toko-toko tutup, tempat ibadah tutup, sekolah tutup. Tapi saya percaya pintu pertobatan tidak pernah tertutup. Pintu untuk saudara berjumpa dengan Tuhan tidak pernah tertutup. Di rumah-rumah, dimanapun juga, saudara saat ini bisa berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, karena Dia adalah Allah yang selalu menantikan kehadiran saudara. Temuilah Allah sepanjang Ia bisa ditemui. Artinya apa? Artinya ada saatnya nanti Allah tidak bersedia ditemui. Dan saya percaya lewat perayaan Pentakosta hari ini, setiap saudara membiarkan Roh-Nya Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Sekarang kita akan melihat hal-hal apa yang menjadi kuasa Roh Kudus di hati kita.
Kita kembali akan mengutip dari ayat yang kita sudah baca tadi, dari ayat yang ke-26, dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang. Katakan bersama saya, berpegang pada peraturan-peraturanku, dan ini yang terpenting, melakukannya. Jadi saudaraku, hal yang pertama, kuasa Roh Kudus yang dinyatakan di hati kita, yang diam di hati kita, yang menguasai hidup kita. Hal yang pertama, mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Di sini dikatakan berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kita pegang? Yang kita pegang berbicara tentang yang menjadi acuan dan pedoman di dalam kita melangkah dan di dalam kita mengambil segala keputusan. Keputusan saudara di dalam berbisnis, keputusan saudara di dalam bergaul, keputusan saudara di dalam melakukan semua kegiatan dan hobi. Apakah saudara berpegang kepada ketetapan atau berpegang dengan apa yang saudara inginkan? Bisa saja yang kita inginkan, yang kita senangi, itu tidak Tuhan senangi. Tetapi waktu saudara dengar firman, hati kita seringkali kita keras. Saudaraku, kenapa hati kita menjadi keras? Kenapa hati manusia menjadi keras? Bisa berbagai hal. Karena tekanan dan keadaan yang berat, sehingga itu menekan hatinya. Seringkali mengalami kegagalan dalam hidup. Rumah tangga gagal, bisnis gagal, dan hal-hal itu seringkali membuat orang menjadi keras. Seharusnya dia menjadi lembut dan kembali kepada Tuhan, karena masalah dan keadaan terjadi tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kalau kita menangkap itu menjadi sesuatu, kita sadar Tuhan sedang memanggil kita untuk kita lebih dekat kepada Dia. Apapun keadaan, justru menjadi awal kehidupan saudara yang baru di dalam rencana dan kehendaknya. Hati yang keras. Ya, saya membayangkan hati yang keras itu seperti tanah yang keras. Tanah pertanian yang keras. Sehingga sebagus apapun benih yang ditabur, seunggul apapun benih yang ditabur di atas tanah itu, sepanjang tanah itu keras, benih itu sulit untuk tertanam. Tetapi waktu hati kita seperti tanah yang subur dan tanah yang baik, benih yang ditabur, akan terjadi 3 hal. Dia akan berakar, makin dalam, makin kokoh, dan akar itu memang tidak terlihat. Tetapi akar itu akan memampukan pohon itu kelak nanti mampu tetap menghadapi badai topan, dia tetap mampu berdiri atau tidak, sangat ditentukan seberapa kuat dan seberapa dalam akarnya. Akar itu sesuatu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Akar juga berbicara tentang iman saudara yang menopang pohon kehidupan kita tetap berdiri. Ya, selain berakar, yang kedua adalah bertumbuh. Tidak pernah sesuatu itu biasa dan tetap. Sesuatu yang hidup akan mengalami pertumbuhan. Apakah itu pohon, apakah itu binatang, sesuatu yang hidup akan mengalami pertumbuhan. Dia akan makin besar, semakin kokoh. Nah, kalau saudara hari-hari ini hidupmu mungkin jadi orang Kristen sudah 20 tahun, tapi sepertinya dari awal saudara ke gereja, dari awal saudara ikut Tuhan sampai hari ini sepertinya tidak ada pertumbuhan. Jangan-jangan ada masalah di hati kita yang perlu dibenahi. Sehingga setiap hari Minggu saudara dengar firman, benih ditabur dan benih itu jatuh di tanah yang keras. Hari ini, jangan tunggu besok. Hari ini
Izinkan Roh yang Kudus menjamah melembutkan hati saudara, sehingga hati saudara menjadi tanah yang subur, bukan cuma sekedar benih yang ditabur itu berakar dan bertumbuh saja. Yang ketiga adalah berbuah, dan buah itu tetap. Saya percaya lewat perayaan Pentakosta yang kita rayakan hari ini, hati kita akan dimampukan menjadi hati seperti tanah yang subur, ya saudaraku, sehingga firman itu akan membuat saudara mengalami pertumbuhan. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita tanpa sadar bahwa manusia kita, manusia lama kita itu justru kalau diperintah kita cuek, kita masa bodoh, kita abaikan, kita anggap angin lalu. Kalau perintah yang harus dilakukan, sementara larangan yang tidak perlu atau tidak boleh saudara lakukan, justru saudara lakukan terus. Karena saudara menyukai, karena saudara sulit untuk meninggalkannya. Itu manusia lama saudara. Tapi kalau saudara izinkan Roh yang Kudus mengubah saudara dan saya, saudara akan menjadi manusia baru yang diubahkan, sehingga saudara mampu untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan. Hal yang kedua kita lihat dalam ayat yang ke-28, masih tetap di dalam Yehezkiel 36, sekarang ayat yang ke-28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Poin yang kedua, kuasa daripada Roh Kudus yang sudah dicurahkan di hati saudara dan saya. Yang kedua adalah menyadarkan kita tentang apa? Tentang bahwa kita dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Seringkali kita nggak sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, terutama waktu keadaan-keadaan sulit. Tidak sedikit orang bertanya, Tuhan kau di mana? Masih adakah Tuhan? Tapi lewat ibadah hari ini, saya mau katakan kepada setiap saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi. Dia seperti seorang bapa yang ditinggal oleh anak bungsunya. Anak bungsunya itu mengalami keadaan yang sangat melarat, yang sangat menderita, harus makan ampas babi. Dan di kandang babi itu, anak bungsu itu sadar bahwa orang upahan bapaknya tidak menderita seperti yang dia alami. Dia sadar, aku kan anak, mestinya aku lebih bahagia, mestinya aku lebih tercukupi daripada karyawan-karyawan, pegawai-pegawai bapakku. Tetapi anak bungsu itu tidak akan mengalami perubahan keadaan sepanjang dia belum tinggalkan kandang babi. Banyak kali orang berada di dalam keadaan kandang babi, artinya hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan kenajisan, dan dia mulai ingat Tuhan. Hal yang pertama setelah orang menyadari, dia harus tinggalkan. Dia kembali kepada bapaknya. Dia berseru kepada bapaknya. Dan waktu dia datang kepada bapaknya, bapaknya datang berlari, menjemput sang anak itu, menggambarkan orang yang berdosa kembali kepada Tuhan, diberikan cincin, bicara tentang bagaimana otoritas ilahi diberikan kepada kita, dikenakan jubah, artinya identitas kita sebagai anak yang terhilang dipulihkan kembali, kemudian dikenakan kasut, bicara bagaimana kita mulai dipisahkan daripada kecemaran dunia, dan kita dipotongkan lembu, dibuatkan pesta, gambaran sukacita yang hilang dari hidup kita dipulihkan kembali. Maukah saudara menerima hal itu lewat perayaan Pentakosta hari ini? Biarlah setiap saudara yang mengalami seperti anak yang hilang, jangan terlalu lama saudara di kandang babi, jangan terlalu lama engkau tinggalkan bapamu. Hari ini kembali kepada dia, dan Bapa di sorga akan menantikan saudara dan membalikkan setiap keadaan saudara, sehingga saudara boleh menikmati kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh sukacita yang dunia tidak sanggup berikan kepada saudara dan saya. Hal yang ketiga, kita lihat dari ayat 29, masih tetap di dalam Yehezkiel 36. Sekarang kita lihat ayat 29. Aku akan melepaskan kamu
dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Dari ayat ini kita bisa gambarkan waktu itu terjadi kelaparan, waktu terjadi keadaan sukar, waktu itu terjadi keadaan di mana serba kekurangan. Kalau kita bandingkan dengan keadaan saat ini, di mana keadaan itu menguasai bukan cuma sekedar di Pulau Bali saja, bukan cuma sekedar di Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalami di mana serba kekurangan. Orang bingung untuk mengambil keputusan, orang bingung untuk mengatasi segala sesuatu. Yang orang bisa lakukan adalah mencegah penularan daripada COVID-19. Yang orang lakukan adalah bagaimana supaya rantai perkembangan ini bisa terputus. Tapi saya mau katakan, saudaraku, hal yang ketiga yang Roh Kudus lakukan lewat kuasanya di dalam hati kita, Dia akan membebaskan saudara dan saya dari ikatan dosa, sehingga kita hidup diberkati Tuhan. Kita seringkali tidak sadar bahwa berkat itu terhambat bukan karena Tuhan pilih kasih. Berkat itu terhambat bukan karena Tuhan itu ogah-ogahan tolong saudara dan saya. Seringkali berkat itu terhambat oleh karena kita ada di dalam dosa. Yesaya 59 ayat yang pertama katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Yang menjadi penghambatlah dosa dan kesalahan kita. Sama seperti cerita anak yang bungsu. Anak yang bungsu itu sudah mendapat warisan, sesuatu yang sebenarnya belum waktunya, tetapi karena dia ngotot, dia memaksa, akhirnya diberikan warisan itu. Dia menikmati, dia bebas, dia tidak merasa dikekang, dia meninggalkan bapaknya, dia menikmati semuanya. Tetapi tiba saatnya hartanya habis, hidup dalam kelaparan. Dan waktu dia mengalami hal itu, yang dia sadar adalah dia bandingkan hidupnya dengan hamba-hamba upahan, dengan karyawan bapaknya, dengan pegawai bapaknya. Kalau hari ini saudara dan saya mengalami keadaan seperti itu, ingat, kita adalah anak, ayo kembali kepada Bapa. Dan di sini saya mau ingatkan saudaraku, hanya Roh Kudus yang sanggup melepaskan semua ikatan dosa yang membelenggu saudara dan saya. Mungkin saudara hari-hari ini tahu bahwa apa yang kau lakukan selama ini itu adalah sebuah dosa. Kau sadar itu dosa, kau sadar itu tidak boleh, kau sadar itu adalah sesuatu yang melanggar firman. Tapi engkau untuk tinggalkan gak punya kuasa. Ada sesuatu rasanya sepertinya mengikat saudara. Ada sesuatu yang sepertinya membelenggu, bahkan memenjara kita. Secara fisik kita bebas, kita mau pergi kemana saja, kita mau lakukan apa saja, sepertinya kita bebas. Tapi waktu tiba pada saatnya saudara harus melakukan apa yang menjadi perintahnya, atau menjauhi apa yang menjadi larangannya, saudara nggak bebas. Ada satu ikatan yang rasanya membelenggu kita. Hari ini, ingat saudaraku, Roh Kudus sanggup membebaskan saudara. Sehingga lewat apa yang dia katakan di hati kita, kita keluar dari semua kebiasaan kita. Kita keluar dari selama ini yang biasa kita lakukan. Dan dia sanggup untuk membebaskan kita. Ayat yang ke-30. Aku juga memperbanyak buah-buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Waktu kita berbalik kepada Tuhan, waktu kita bertobat, tinggalkan semua kesalahan dan dosa, firman Tuhan katakan, Dia akan memperbanyak buah pohon-pohonanmu. Artinya sesuatu yang saudara sudah kerjakan, menanam pohon-pohon itu, yang selama ini mungkin tidak berbuah, yang selama ini sepertinya tidak ada hasilnya, Tuhan janjikan, Dia yang memperbanyak. Jadi bagian kita adalah menanam, bagian kita adalah menabur, bagian kita adalah merawat pohon yang kita tanam. Tetapi yang menumbuhkan, yang membuat berbuah berlimpah-limpah adalah karya daripada Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus. Karenanya jangan pernah berkecil hati. Di tengah situasi pandemi ini pun juga tetap percaya Tuhan sanggup menyatakan kasih dan kuasa-Nya
Tuhan sanggup memberkati. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, di sana dikatakan masa kelaparan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, tetapi justru di sana Ishak menabur. Dan tahun itu dia menuai dengan luar biasa, sehingga kita mencatat, sehingga Ishak menjadi kaya, sangat kaya. Dan saya tetap percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, bukan oleh keadaan, ya, bukan oleh keadaan. Seringkali kita berkata begini, Tuhan, kenapa keadaan ini tidak cepat berlalu? COVID-19 ini kenapa tidak cepat berlalu? Memang saudaraku, ini adalah bagian kita, menjadi beban doa kita, doa saudara dan saya untuk kita berdoa. Tapi kalau keadaan itu tetap Tuhan izinkan ada, kalau keadaan itu tetap Tuhan izinkan untuk menjadi bagian daripada hidup kita, katakan kepada Tuhan, berikan kekuatan kepadaku yang baru, sehingga aku dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Hal yang keempat kita lihat dari ayat yang ke-31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual. Perlu saudara perhatikan, merasa mual, jijik, ingin muntah. Sesuatu yang tadinya ada di dalam tubuh kita, yang kita coba keluarkan, karena ada sesuatu yang jijik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri, bukan melihat orang, melihat diri kita sendiri. Seringkali kan kita mudah untuk menilai orang, bahkan mudah untuk menghakimi orang, mudah ngata-ngatain orang. Tetapi pernahkah kita, atau sudahkah kita merasa mual dengan perbuatan kita yang jijik, perbuatan kita yang tidak berkenan, perbuatan kita yang memalukan, bukan mempermuliakan tapi memalukan Tuhan. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Orang mungkin kalau setelah dia bertobat, dia akan bersaksi. Dia bercerita di dalam persekutuan doa mungkin, di dalam komsel mungkin, di dalam pergaulan sehari-hari, waktu dia ngobrol dengan temannya. Orang itu mungkin bersaksi, bercerita bagaimana dia sudah tinggalkan dosa yang sekian lama menguasai hidupnya. Dia sudah tidak lagi melakukan segala sesuatu yang memalukan buat dirinya. Tetapi mungkin tidak terlalu lama, mungkin setahun atau 2 tahun kemudian, kita lihat, kita dengar orang yang sama itu kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Bahkan ada beberapa kasus bukan cuma sekedar jatuh pada dosa yang sama, tetapi justru mengalami keadaan yang lebih parah lagi, lebih gawat lagi, lebih merusak lagi. Seringkali hal itu membuat pertanyaan di hati kita. Bukankah orang itu sudah bersaksi? Bukankah orang itu sudah bertobat? Bukankah orang itu sudah menyadari dosa dan kesalahannya? Kenapa bisa jatuh lagi? Salah satu penyebabnya adalah pergaulan. Karena itu perhatikan pergaulan. Teman-teman di mana saudara begitu dekat. Karena teman saudara itu akan menentukan jadi apa saudara kelak. Teman saudara itu bisa menjadi cerita, bisa menceritakan siapa saudara. Karenanya saudara kasih Tuhan, hal itu perlu kita perhatikan. Tapi ini ada satu hal yang lebih krusial. Ada sesuatu hal yang lebih penting, ada sesuatu hal yang lebih mendasar, bahwa Roh Kudus bukan cuma sekedar mengingatkan kita, bukan sekedar memampukan kita, bukan cuma sekedar menghibur kita, tetapi Roh Kudus mampu untuk membawa kita dibawa, poin yang keempat, kita dibawa dari pertobatan kepada
benci terhadap dosa. Orang yang sudah tidak melakukan dosa, yang sudah bersaksi dan bercerita tentang buruknya dosa, yang sudah ngata-ngatain dosa, yang sudah bercerita kemana-mana bahwa dirinya ini sekarang sudah tidak lagi berada di dalam lumpur dosa. Kok bisa tiba-tiba jatuh lagi? Ya, saya akan ralat kata tiba-tiba. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba kalau tidak diizinkan oleh orang yang bersangkutan itu. Nah, saya mau katakan, beberapa waktu yang lalu sering saya katakan dalam khotbah saya, bahwa orang seringkali bercerita tentang kekuatannya. Orang kurang memperhatikan atau mengabaikan kelemahannya. Setiap orang punya titik kuat dan titik lemah. Dan iblis tidak akan menyerang apa yang menjadi kekuatan saudara. Dan iblis tahu dia akan gagal untuk menjatuhkan saudara ke dalam dosa ketika dia melakukan tawaran, menggoda, mengiming-iming saudara apa yang tidak saudara sukai. Tetapi iblis tahu dengan persis bahwa saudara punya titik lemah. Saudara adalah orang yang seringkali mengabaikan titik lemah saudara, dan itu tempat untuk iblis menyerang saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan saudara. Mungkin suamimu atau istrimu nggak tahu, gembalamu tidak tahu, tapi Tuhan dan iblis tahu apa yang menjadi kelemahan saudara. Dan iblis berusaha menyerang. Itu menjadi satu akses untuk dia masuk dan menjatuhkan saudara. Nah saudaraku, disinilah peran Roh Kudus. Dia akan membawa saudara dari pertobatan, sudah tidak lagi hidup dalam dosa, kepada benci dosa. Karena orang yang sudah tidak melakukan dosa, tidak otomatis dia benci terhadap dosa. Bahkan dia seringkali dalam hatinya tertarik untuk kembali dalam dosa, tertarik untuk menikmati dosa itu kembali, tertarik untuk coba-coba ada dalam dosa itu. Tapi seringkali hatinya berkata, saya kan sudah jadi pelayan Tuhan, saya kan sudah setiap minggu ke gereja, saya kan sudah bersaksi kepada anak-anak Tuhan tentang dosa saya yang lama, ya. Tetapi padahal yang bersangkutan belum benci terhadap dosa, cuma sekedar sudah stop, sudah tidak lagi melakukan dosa, sudah berhenti melakukan dosa, tapi belum benci terhadap dosa, belum merasa mual, belum merasa jijik, baru berhenti. Berbagai hal orang berhenti melakukan dosa. Bisa saja karena malu dengan anak-anak, malu dengan istri, malu dengan suami, malu dengan orang tua, malu dengan lingkungan, atau mungkin juga nanti bisa dipecat dari tempat dia bekerja, atau mungkin juga kok sepertinya itu sudah mulai bosan dan jenuh, ya. Tapi waktu dia tinggalkan, tidak otomatis dia benci terhadap dosa. Banyak orang mengalami pertobatan dari berbagai proses. Ada ketika dia mengalami sakit parah, lalu dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan, aku akan tinggalkan semua dosa. Ada waktu orang dalam penjara, Tuhan, kalau aku keluar dari penjara ini, aku akan tinggalkan dosa. Ada waktu rumahnya mau disita bank, Tuhan, kalau rumahku tidak jadi disita oleh bank, aku bisa nutup semua utang kreditku, akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada berbagai cara orang untuk berbalik kepada Tuhan. Tapi saya mau ingatkan setiap saudara, kalau hari ini saudara dalam keadaan baik saja, rumah tanggamu oke, keuanganmu oke, pekerjaanmu lancar, pelayananmu tidak ada masalah. Kalau engkau sedang ada di dalam dosa, sekecil apapun, ayo, ini jadikan momen yang terbaik di perayaan Pentakosta ini. Kau kembali kepada Tuhan, kau berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jauh lebih besar dari apa yang saudara sedang rencanakan. Tuhan akan siapkan sesuatu yang luar biasa. Karenanya kita mau sama-sama izinkan Roh-Nya Kudus membuat hati kita jijik terhadap dosa, mual terhadap dosa, tetapi hati kita haus akan kebenaran. Hati kita rindu untuk senantiasa adalah dalam hadirat Tuhan, untuk menikmati dan hidup di dalam kebenarannya. Karenanya lewat apa yang kita dengar pada hari ini, biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena jerih payah orang yang setia dalam melayani Tuhan, jerih payahnya tidak pernah
sia-sia. Pastikan setiap saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah capek, jangan pernah tawar hati. Karena waktu saudara tawar hati, kecillah kekuatanmu. Tapi sore hari ini, waktu Roh yang Kudus Tuhan saudara izinkan menguasai hidup saudara, saudara akan menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh berbeda. Waktu saudara menikmati saat-saat new normal, pastikan setiap saudara menjadi pribadi yang sudah diperbarui oleh kuasa Roh-Nya yang Kudus. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, biarlah setiap saudara yang saat ini mengikuti ibadah online, dimanapun mereka, di rumah-rumah, di kantor, dimanapun juga, jamahan Tuhan membuat mereka boleh dijamah, dipenuhi dengan Roh yang Kudus. Hati-hati yang mulai tawar dibaharui kembali, hati-hati yang mulai enggan, hati-hati yang kemudian sudah mulai sakit, hati-hati yang mengalami satu keadaan kehausan. Hari di zaman Tuhan lewat Roh yang Kudus membuat hati-hati itu diperbaharui. Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru pada saudara, dan itu memampukan saudara untuk menemukan solusi dari setiap pergumulan saudara. Saudara menemukan jalan keluar. Saudara menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang pun memiliki inovasi yang baru, sehingga banyak pekerjaan yang dulu belum orang lakukan. Waktu Roh Kudus memberikan hikmat pada saudara, muncul inovasi yang baru, sehingga saudara bisa menjadi orang-orang, menjadi pelopor untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat terjadi lewat hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Roti yang saudara pegang di tangan kanan saudara dan saudara angkat tinggi merupakan gambaran daripada tubuh Kristus yang sudah dipecahkan dan dibagikan pada saudara dan saya. Bahkan tubuhnya hancur di atas kayu salib, nyawanya diberikan sebagai ganti saudara dan saya. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecahkan serta dibagikannya roti itu. Seraya ia berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecahkan dan dibagikan bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku." Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan setelah mengucap syukur atasnya dia katakan, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku." Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karena Dia rela mati untuk saudara dan saya. Dia mencurahkan Roh yang Kudus, dan biarlah Roh yang Kudus itu saat ini ada dalam hati kita, dalam hati saudara dan saya, untuk membuat kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, hidup penuh kuasa di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman yang ada. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA yang tertera di bawah ini. Baik, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar Engkau yang memberkati, Kau yang menguduskan persembahan ini Tuhan, agar menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Kita juga mau menari bagi Tuhan kita, amin.
di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari Seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bersama-sama kita menari bagi Tuhan kita. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan saat ini angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru lewat Roh-Nya Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita menari sekali lagi buat Tuhan kita. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan Warga kerajaan dimanapun kita berada, stay safe, stay at home, dan sampai jumpa di Kingdom Celebration minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari.